biar bantalku tak terekspos. Untuk bajunya juga sewarna. Iya, aku milihnya yang agak hitam biar nyaru gitu. Biar nggak betul nyolok. Yang gelap-gelap. Iya. Ini langsung ya? Oh iya. Nggak lihat-lihat dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Anu dok, berarti tanpa kamera soalnya. Jadi sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat JIH Solo semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia di penghujung weekday ini ya dok ya. Menuju weekend yang cerah Cila. Kita nih akhir-akhir kerja tuh harus tetap semangat menimba ilmu ya. Apalagi ini topiknya penting gitu ya, yang sangat lekat sama kehidupan sehari-hari gitu ya dok ya. Kita nanti akan membahas mengenai batuk tak kunjung sembuh. Kamu harus tahu ini sebelum terlambat. Nah, apa sih yang perlu kita concern atau kita jadikan suatu notes ya dok ya, tentang batuk yang nggak sembuh-sembuh gitu ya dok ya. Karena kan zaman sekarang nih musim pancaroba lah, virus, bakteri dan macam-macam ya dok ya. Dan kita harus melihat nih, ternyata batuk yang nggak sembuh-sembuh ini harus segera ditreatment. Kalau enggak nanti akan semakin gawat nih gitu ya dok ya. Nah, di studio kita ini sudah bertemu dengan Dr. Novita Eva, atau panggilannya disebut Dr. Eva ya dok ya. Spesialis paru, konsultan onkologi. Waduh mantap. Ini tentang apa tuh dok, konsultan onkologi tuh dok? Konsultan onkologi toraks. Jadi itu yang menangani, jadi mulai dari mendiagnosis hingga mentreatment, menata laksana ke kasus-kasus tumor kanker yang ada di rongga dada. Expertnya sampai ke situ ya dok. Tapi kalau untuk yang apapun penyakit paru itu bisa juga ya dok ya, karena memang spesialis paru, kemudian konsultannya onkologi itu ya dok ya. Kabarnya bagaimana dok? Sehat, semangat? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Bahagia juga ya dok. Nah ini dok, nanti kita akan berbincang-bincang dengan sahabat JIH Solo. Nanti di akhir acara kita akan mengundi nih dok 4 orang pemenang yang beruntung. Siapa yang bertanya yang paling oke, dia akan mendapatkan hadiah, yaitu voucher treatment di Healthy Aesthetic Center Rumah Sakit JIH Solo. Jadi harus dipantengin nih ya dok ya. Asik itu. Asik kan dok. Aku juga pengen menang nih dok, tapi belum pernah menang nih dok. Soalnya duduknya di sini dok, nggak menanya nih dok. Gitu ya dok ya. Kita langsung aja nih dok. Ngomongin soal batuk dok. Batuk itu sebenarnya yang disebut batuk lama atau batuk yang tidak lama itu secara definisi itu seperti apa sih dok? Terima kasih sekali dok. Jadi batuk itu memang masalah yang kita temui sehari-hari. Betul. Ya. Tapi perlu diingat juga sih, sebenarnya batuk tidak semuanya batuk itu berbahaya atau mengkhawatirkan. Jadi ada batuk yang memang fungsi batuk sendiri sebenarnya fungsi proteksi terhadap saluran nafas kita. Jadi mengeluarkan kotoran atau zat-zat yang tidak sesuai dengan kondisi saluran nafas kita itu biar bersih. Respon alamiah tubuh kita ya dok ya. Respon alamiah tubuh kita itu salah satunya adalah batuk. Tetapi bukan berarti saya batuk biasa aja. Nah itu memang ada batuk-batuk yang sebagai suatu tanda dari penyakit. Apa aja tuh dok tanda-tanda yang itu batuk bukan sembarang batuk gitu dok? Gitu. Red flag batuk gitu ya. Tanda merahnya itu harus diwaspadai gitu ya dok ya. Betul. Jadi yang pertama batuk darah. Jadi batuk disertai dengan keluarnya darah. Jadi dahaknya bercampur dengan darah atau memang keluar darah. Yang kedua batuk lebih dari 2 minggu yang tidak membaik walaupun sudah diobati. Kemudian yang ketiga adalah batuk yang disertai dengan keluhan sesak napas. Ada sesaknya. Kemudian yang keempat itu batuk yang disertai dengan penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini kisaran berapa persen dari yang sebelumnya dan kayak berapa bulan terakhir gitu ada nggak dok? Biasanya sekitar kalau sebulan itu lebih dari 2 kilo gitu lah. Lebih dari 2 kilo gampangannya gitu ya dok, turun. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kok turun 2 kilo. Padahal maamnya banyak juga, kayak biasanya lah ya bukan gitu. Sedang diet. Itu turun 2 kilo gitu ya dari bulan sebelumnya. Itu apakah dari 1 bulan sebelumnya saja, ataukah itu ada range minimum selama 3 bulan berturut-turut
turun pokoknya, gitu. Pokoknya turun aja. Turun aja itu langsung ya, Dok, 3 ya. bulan takutnya Semakin parah. Oke, red flagnya tadi berarti ada 4 tadi ya, Dok, ya? masih ada satu. Oh, ada satu lagi. Apa itu, Dok? Yaitu batuk yang disertai dengan ada pembengkakan di bagian tubuh yang lain, misalnya di kaki. Oh ya, yang kakinya melendung tiba-tiba gitu ya, Dok, ya? Bengkak edem gitu ya. Oke, betul. Yang entah itu di punggung kaki maupun di tungkai kaki ya, Dok, ya? Betul. Oke. Jadi itu memang adalah batuk yang harus segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, siap, dokter. Tadi kan ada poin mengenai batuk lebih dari 2 minggu ya, Dok, ya? Betul. Yang disebut 2 minggu itu apakah yang berturut-turut atau ada juga nih, Dok, yang kemarin tuh batuk, Dok, 4 hari, terus sempat enakan sembuh 2 hari, habis itu batuk lagi. Nah, ini nggak sembuh-sembuh sampai udah 2,5 minggu. Nah, itu apakah bisa disebut batuk yang masuk kriteria itu atau yang seperti apa, Dok? Kalau hilang timbul dalam waktu 2 minggu itu masih masuk kriteria nggak, Dok? Oh, jadi kan kalau pembagian batuk berdasarkan waktu itu kan ada batuk akut, oke. Subkronik sama Kronik, kronik. oke. Jadi untuk yang batuk akut atau batuk yang dalam jangka waktu pendek masih aman lah kalau di range waktu itu, jadi 2 minggu. 2 minggu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu itu sudah masuk ke subkronik tadi ya, 2 minggu sampai 8 minggu. Oke. Lebih dari 8 minggu itu yang namanya kronik yang sudah batuk lama. Lebih dari 2 bulan itu ya, Dok, ya. 8 minggu. Berarti meskipun dia 2 minggu nih, Dok, tapi sempat membaik, tetap diikutnya dari mulai satu waktu sequel itu ya, Dok, ya. Oke, jadi nggak boleh dikesampingkan nih, Dok. Kadang kan kemarin tuh batuk, Dok, tapi udah sembuh kok gitu kan. Terus ini batuk lagi, ketularan kayaknya dari teman kerja, mungkin kayak gitu ya, Dok, ya. Cuman tetap ada baiknya kalau sudah 2 minggu lewat itu dievaluasi ya, Dok, ya. Betul sekali. Betul, oke. Dok, kalau misalkan batuk kronis nih, Dok, yang disebutkan dalam artian di rentang lebih dari 8 minggu ya, Dok, ya. Kalau telat penanganan akan seperti apa sih, Dok? Jadi secara umum itu batuk itu kan yang batuk bukan normal ya, disebabkan satu infeksi. Infeksi bisa. Ya, kemudian bisa karena iritasi. Iritasi itu bisa karena terpapar asap, kering, kurang minum ya, Dok, ya. Yang dalam jangka waktu lama. Kemudian bisa juga karena memang sistem daya tahan tubuh kita terlalu sensitif atau hipersensitif. Kayak orang-orang asma kah gitu, Dok? Betul. Asma atau alergi, belum jadi asma tapi sudah hipersensitif gitu ya. Kemudian yang keempat adalah batuk karena efek dari penyakit di luar paru dan saluran nafas. Jadi karena penyakit lain di luar saluran nafas dan paru. Kemudian yang kelima, batuk karena adanya selain infeksi, non infeksi, misalkan mungkin ada tumor atau kanker. Tumor atau kanker pun juga menunjukkan gejala batuk ya, Dok, ya. Batuk yang lebih dari 2 minggu. Jadi nggak sampai 8 minggu pun kita sudah harus aware ini apa ya. Gitu. Oke. Kalau sampai telat, otomatis akan semakin memburuk ya, Dok. Kalau itu infeksi, bisa jadi infeksinya malah jadi ke seluruh tubuh ya, Dok. Kalau nggak ditreatment, kalau cancer ya akan semakin liar kemana-mana gitu ya, Dok, ya. Jadi ada baiknya itu lewat 2 minggu, tetap segera untuk evaluasi ke dokter gitu ya, Dok, ya. Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung ya, Dok, ya, tentang sebab-sebab atau faktor risiko dari terjadinya batuk itu ya, Dok, ya. Ada iritasi, ada infeksi, bisa tumor juga, atau tentang kayak abnormalitas ya, Dok, ya, di bagian tubuh yang lain. Nah, mungkin bisa disebutkan, Dok, contohnya itu datangnya dari mana tuh, Dok? Abnormalitas yang dari betul di luar paru dan saluran nafas yang paling sering itu dari lambung. Dari lambung. Gastritis, GERD. Asam lambung yang naik itu ya, Dok? Itu bisa bikin batuk jadi juga. Memicu batuk. Kemudian selain itu lagi yang sering adalah penyakit jantung. Penyakit jantung juga. Yang paling sering di luar saluran nafas dan paru. Penyakit jantung ini yang dimaksud apakah semacam infeksi pada otot jantung atau memang semacam gagal jantung atau seperti apa, Dok? Atau sumbatan di jantungnya, Dok? Jadi batuk itu kan terjadinya karena ada
rangsangan di reseptor batuk. Jadi Betul, penerima betul. batuk. Lah, reseptor batuk itu di saluran nafas, kemudian di bungkus paru atau selaput paru, bungkus jantung. Bungkus jantung juga. Berarti apapun yang terjadi di jantung itu bisa ngaruh ke batuk ya, kalau Dok, dia menyebabkan gangguan di bungkus jantung atau perikardiumnya, jadi batuk. Oke. Pokoknya yang melibatkan ke pembungkus jantungnya itu bisa menunjukkan respon batuk juga. Ya, betul. Atau misalkan pada pasien-pasien dengan heart failure, jadi kekuatan jantung berkurang, otomatis kan aliran sirkulasi dari darah itu kan tidak lancar. Terjadi kayak apa ya, edem ya. Oh, bengkak di area situ ya, Dok, ya. Jadi karena tidak mengalir dengan lancar, maka kayak rembes. Ya, istilahnya pembuluh darahnya jadi rembes. Oke. Itu juga bisa karena pembuluh darahnya tekanannya kan jadi tinggi karena darahnya numpuk, nggak ngalir. Oke. Luar biasa banget ya, Dok, ya. Dari batuk ternyata tuh bisa macam-macam sebabnya, nggak cuman yang batuk-batuk biasa gitu ya, Dok. Tadi menarik tuh, Dok, yang soal gesitis atau GERD, karena sering kita temui ya, Dok, ya, misal di IGD juga dia keluarnya memang ada keluhan lambung, tapi itu setelah kita anamnesis atau kita gali ya, Dok, datangnya tuh malah lebih ke kok tenggorokan saya rasanya ganjel ya, Dok, ya, batuknya batuk terus kering, kok nggak sembuh-sembuh kayak gitu, Dok. Itu berarti bisa disebabkan juga karena si asam lambungnya ya, Dok, ya, bukan yang melulu soal itu dari infeksi, iritasi. Oke. Berarti sangat mungkin ya itu ya. Oke. Kalau cuaca sendiri, Dok, atau polusi di sekitar tuh bisa mempengaruhi juga nggak, Dok? Pengaruh. Jadi kan kalau ada polusi gitu kan, udara yang kita hirup itu kan nggak bersih. Lah, udara yang kotor itu banyak macam-macam, entah debu, entah asap, entah kotoran apa, masuk ke saluran nafas itu sampai ke paru itu kan pasti disaring. Iya. Disaring oleh bulu getarnya di saluran nafasnya. Nah, setelah itu terkumpul, itu kan dikeluarkan. Dibawa keluar, dibungkus sama lendirnya, kemudian dikeluarkan dengan cara dibatukkan. Oke, muncullah batuk dahak itu ya, Dok, sebagai mekanisme pertahanan dari saluran nafas kita ya, Dok, ya. Tetapi ada batasnya. Kalau yang udara yang kita hirup itu kotor terus, otomatis kan sistem daya tahan di saluran nafas kita tetap mungkin off, kerjanya berlebihan, akhirnya tidak mampu lagi membersihkan dan numpuk terus. Polusi yang dimaksud itu selain kayak misal polusi udara, mungkin nggak, Dok, kayak di tempat kerja yang mana kayak dia kerja di pabrik kapas, atau yang kayak apa sih, Dok, pengolahan yang tekstil gitu tuh mungkin nggak, Dok? Jadi ada beberapa debu yang memang dalam tanda petik spesifik yang sangat mudah menyebabkan batuk, yaitu debu kapas sama debu tepung. Debu kapas dan tepung. Iya. Oke. Jadi kalau bisinosis itu debu kapas, kalau yang tepung itu Beker asma. Padahal biasanya ya emang kalau yang Beker gitu-gitu biasanya dia hanya menggunakan yang apa sih, Dok, kayak pelindung yang di mulut aja ya, Dok, ya. Biasanya jarang dia pakai masker ya, karena kan juga mungkin ruangan tempat baking itu panas juga gitu ya, Dok, ya. Jadi sebenarnya anjurannya sebaiknya pakai masker ya, Dok, ya, karena debris-debris kecilnya si tepung tuh bisa masuk ke paru ya, Dok, ya, dan bisa menimbulkan batuk juga ya. Mungkin kayak menjadi notes atau catatan ya, Dok, ya, buat pekerja yang kayak kerja di baking, kemudian di pabrik-pabrik mungkin yang tekstil, kapas itu hendaknya pakai masker. Itu maskernya harus khusus atau yang seperti apa sih, Dok? Sebenarnya masker medis itu udah cukup. Udah cukup. Tapi ya pakainya harus benar. Kadang-kadang kan pakai masker tapi agak dipelorotin ke bawah ya, Dok, ya. Jadi nggak nutup hidung. Ya ditutupin mulutnya, masker mulut nanti. Jadi tetap kehirup lah ya. Iya, berarti tetap ada baiknya nih untuk mungkin yang lagi lihat, mungkin salah satunya adalah pekerja yang kita sebutkan ya, Dok, ya. Itu ada baiknya juga pakai masker. Maskernya pun harus masker medis ya, Dok, ya. Nggak rekomen untuk yang kayak masker kain gitu-gitu. Kalau masker kain itu sebenarnya malah kurang nyaman karena tebal tapi diameter porinya itu
lebih besar daripada masker nggak yang menyaring ya dok ya berarti ya. Oke. Sumuk juga ya dok ya. Oke. Kemudian dok, sebenarnya kalau dari gejala klinis ya dok ya, kita tuh bisa membedakan nggak sih dok, itu tuh batuk karena infeksi, batuk karena asma, batuk karena misal kayak alergi, atau batuk yang arah-arahnya nih soal keganasan gitu tuh secara kasat mata tuh bisa dilihat gak sih dok? Atau tetap harus ada lanjutannya dicek gitu dok? Nah, kalau gejala-gejala yang mengarah tentu saja ada, tapi itu tidak pasti. Tidak pasti, Tetap harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan batuk itu disebabkan karena apa. Kalau infeksi ya tentu saja ada demam, gak enak badan. Ada demamnya. Kemudian misalkan berdahak, dahaknya warnanya kental, butek, kuning, kehijauan gitu ya dok ya. Infeksi arahnya. Kemudian kalau karena alergi ya tentu saja kalau ketemu ini batuk, pasti batuk. Jadi kayak lu lagi gitu ya. Ada pencetusnya alerginya ya dok ya. Yang spesifik. Biasanya beda-beda ya dok ya. Ini harus kita gali. Oh batuknya ini mungkin pagi hari doang, atau malam hari doang, atau pas apa gitu ya dok ya. Makan apa? Itu biasanya ada pencetusnya dulu, baru dia kumat istilahnya dok ya. Itu kalau alergi. Kalau asma dok? Asma hampir sama kayak alergi ya. Cuma istilahnya dia episodik, periodik, dan hingga timbul ada sesak napasnya. Sampai sesek ya dok ya? Ada napas beratnya. Napas jadi berat. batuk dan napas berat. Kadang kedengeran juga ngik-ngiknya ya dok ya? Kadang sampai keluar kalau parah banget ya dok ya? Bahkan kayak peluit, kayak kucing. Betul, ngik-ngik gitu ya dok ya? Kalau yang sampai keganasan ada poinnya nggak dok yang bisa kita lihat? Nah itu yang harus dinotis itu satu, riwayat kebiasaan merokok. Merokok. Ya betul. Benar, kemudian riwayat keluarga dengan kanker. Genetik juga ya dok ya. Genetik itu yang paling harus dinotis ya. Bahkan batuk yang ya jangan sampai lebih dari 2 minggu itu sudah harus perhatian, apalagi pada laki-laki dan usia lebih dari 40 tahun. Kenapa tuh dok? Jadi masuk dalam faktor risiko dalam kanker paru. Kan ada yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu usia lebih dari 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, sama riwayat keluarga genetik. Merokok juga kah dok? Merokok itu kan faktor masih risiko bisa yang bisa dimodifikasi. Kalau batuk ada riwayat merokok atau ada salah satu dari 3 ini, ditambah salah satu dari 3 ini ya harus waspada ya dok ya. Periksa yang lebih lanjut, mungkin harus sampai CT scan. Nah pemeriksaannya dok. Nah, kesinggung-singgung soal CT scan nih dok. Jadi apa aja sih dok yang perlu diperiksa untuk kita tuh screening pada pasien yang dengan keluhan batuk lama dalam artian 2 minggu gitu ya dok ya. Apa aja sih dok yang perlu di screening? Mungkin sahabat JIA Solo ada yang mau, aku takut deh, aku mau ke dokter sambil mungkin perlu cek ini itu, apalagi kayak gitu-gitu dok. Apa aja tuh? Yang paling sederhana, gampang tentu saja ronsen dada ya, ronsen paru. Kemudian yang berikutnya bisa dilakukan pemeriksaan misalnya di dalam ronsen ditemukan ada sesuatu yang dalam tanda petik berbeda. Berbeda itu apa tuh dok? Mungkin ada bercak atau bintik. Sesuatu yang tidak normal. Ya betul. Itu biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan. Biar lebih jelas lagi, lebih detail lagi melihat untuk kondisi parunya. Jadi screening awal mungkin cukup dengan ronsen dulu, kemudian kalau ternyata ketemu sesuatu yang tidak normal, lanjut ke CT scan untuk melihat organnya secara lebih detail gitu ya dok ya, CT scan dada gitu ya dok ya. Ada lagi nggak dok selain itu? Bisa juga dilakukan pemeriksaan fungsi paru. Spirometri. Pakai alat ya dok ya. Menghitung apa sih dok itu spirometri? Spirometri itu menghitung fungsi parunya kita. Jadi daya tampungnya, volume udara yang bisa ditampung sama parunya, sama kekuatan dari saluran nafas untuk mendorong udara yang tadi masuk keluar. Mungkin kalau di awam agak kurang
common ya dok ya, dengar spirometri ya dok ya. Mungkin kalau kebayangnya kayak treadmill mungkin ya dok, kalau di jantung ya dok. Jadi kayak kekuatan jantungnya gitu ya dok ya. Oke. Tapi kalau sebenarnya banyak spirometri atau tes fungsi paru itu, uji fungsi paru itu dilakukan pada saat medical check up. MCU ya, kebanyakan itu. Kalau pas orang-orang dari perusahaan biasanya dok ya, atau mungkin yang biasanya tuh orang sayangnya tuh datang untuk MCU tuh kebanyakan kalau yang udah lanjut atau dan lain sebagainya, karena mungkin kan dipikirnya masih sehat gitu ya dok ya. Jadi mungkin kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, salah satunya yang bisa dicek adalah spirometri itu ya dok ya, untuk lihat seberapa kuat, seberapa daya kerjanya si paru itu lewat spirometri. Oke. Kemudian dok, kalau batuk yang dia itu lama gitu dok, nggak sembuh-sembuh nih dok, mungkin nggak sih dok kayak yang sakit-sakit seperti TBC kayak gitu tuh ada salah satu gejalanya nggak dok itu dok? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apalagi Indonesia nomor 2. Wih, nomor 2 loh rankingnya. Kasus TB sedunia. Sedunia, kok ranking 2 tuh kok ya TBC gitu ya dok ya. Saking belum bisa dieradikasi ya dok ya. Belum bisa dieliminasi. Kenapa tuh dok kita masih berkutat dengan TBC yang ranking 2 tuh dok? Faktor resikonya tuh apa aja, dan sebenarnya mungkin dari dokter Novita selaku dokter paru nih dok, melihatnya dari kacamata dokter paru tuh yang kurang tuh apa sih dok, yang belum terbenahi kok masih mentereng di ranking 2 nih dok? Jadi jelas nomor 1 memang sifat kumannya. Sifat kumannya. Sifat kuman TBC itu sangat unik. Bakterinya nih ya dok ya, agak nakal ya dok ya? Nakal dan luar biasa daya tahannya. Bandel banget. Jadi dia itu sebenarnya kuman TBC, sakit TBC itu sudah ada sejak zaman prasejarah, itu sudah ada. Waduh, sejak zaman T-Rex itu dok? Aduh, lama sekali, nggak hilang-hilang pula. Nomor 2 pula di Indonesia ya. Jadi kemudian tentu saja tergantung sama populasinya. Padat populasi itu mempengaruhi. Jadi pemukiman padat penduduk terkait hajimnya juga ya dok ya? Karena itu kan menular ya, menularnya lewat udara, airborne ya dok ya. Jadi kalau lingkungan padat, orang ngomong, batuk, udaranya di situ juga ada yang sakit TBC, kumannya sudah beredar di situ, banyak orang yang menghirup, kemudian daya tahannya kurang bagus, status gizi kurang bagus, otomatis sangat mudah terkena TBC. Padahal sekalinya kena TBC, TBC pengobatannya cukup lama ya dok ya. Berapa lama tuh dok paling cepatnya tuh dok? Untuk saat ini yang paling banyak ya yang sudah beredar luas itu pengobatan minimal 6 bulan. Jadi baru sembuh. Kemudian itu kalau yang sensitif obat. Kalau respon nih ya dok ya. Kalau sejak awal sudah dilihat, kumannya ini kuman yang masih enggak terlalu nakal bandel banget gitu ya dok, masih bisa diobati pakai pengobatan paket biasa yang standarnya itu 6 bulan. Tapi kalau yang sudah kebal obat, dari pengecekan awal itu kumannya kok ternyata tidak mempan diobati pakai obat yang biasanya, obat standar, maka pengobatannya 9 bulan. Wih, lama juga ya yang dok, paling banyak saat ini sebenarnya ada yang lebih pendek lagi, tapi untuk saat ini masih terbatas. Jadi yang paling banyak yang 9 sampai 11 bulan. Dan itu tuh setiap hari harus minum lagi ya dok ya. Jadi harus dilihat lebih hati-hati lagi ya dok, batuk yang bukan sembarang batuk itu, karena memang resikonya komplikasi terburuknya bisa sampai fatal ya dok ya kalau TBC itu ya dok. Bisa sampai menimbulkan kematian, kecacatan. Kalau yang soal TBC itu dok, pastinya ada pemeriksaan tambahan kan ya dok ya, selain yang tadi disebutkan dok. Itu apa aja sih dok yang menurut literatur terbarunya dok? Kalau diagnosis pasti tentu saja ditemukannya kuman TBC dalam dahak. Jadi pemeriksaan dahak atau sputum yang untuk saat ini yang standar utamanya adalah pemeriksaan PCR atau TCM, tes cepat molekuler ya. Itu yang gold standarnya ya dok ya. Untuk saat ini yang standar utamanya itu. Kalau gold standarnya sendiri sebenarnya adalah pemeriksaan kultur, jadi ditumbuhkan. Nunggunya tapi cukup lama ya dok hasilnya ya. Kalau kita bisa mengatakan itu TBC gitu dok, apakah sebenarnya cukup dengan klinis dan
hasil ronsen atau tetap perlu sampai gene expert itu dok untuk tegaknya? Oh, harus tetap ada pemeriksaan dahak. Jadi gejalanya kalau paru ya tentu saja ada batuk atau batuk darah, kemudian sesak napas, nyeri dada, kemudian bisa ditambah dengan penurunan berat badan, demam, keringat malam, nafsu makannya berkurang. Kemudian itu kalau di yang fasilitas nggak ada ronsen ya langsung tes dahak. Kalau ada fasilitas ronsen lebih baik juga di ronsen karena biar tahu lesinya atau lukanya di seberapa parah gitu ya. Jadi tetap gold standard atau poin utama tes dahaknya juga, meskipun misal dari gambarannya itu arah-arahnya ke TB, tetap harus di gene expert itu tadi ya dok ya. Kemudian untuk tadi kan kita membahas tentang terapinya secara medikamentosa gitu ya dok ya. Kalau terapi non medikamentosa untuk batuk lama sendiri itu sebenarnya ada nggak dok? Jadi non obat, apa yang perlu kita lakukan supaya batuk kita mereda gitu dok? Jadi kalau sudah ini suatu penyakit otomatis kan harus ditreatment. Ada tambahan penanganan misalkan, jadi istilahnya obat tambahan atau tata laksana tambahan. Ya tentu saja makan makanan bergizi, istirahat cukup, kemudian misalkan mau minum ya lebih baik minuman yang hangat atau kurang mengiritasi. Contohnya kayak minuman kemasan mending ditunda dulu gitu ya, karena kan kayak sukrosnya mungkin memancing batuknya gitu ya. Ada pengawetnya, pewarnanya. Kalau apa sih dok yang hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan nih dok, sahabat Jia lakukan di rumah kalau kita kena dahak yang memandel, tapi ini ceritanya belum ada 2 minggu nih dok? Tentu saja harus banyak minum nomor satu. Harus panas, hangat atau gimana dok? Hangat ya dok? Suam kuku setidak-tidaknya sama dengan suhu tubuh. Jangan terlalu panas. Jadi juga yang nasgitul panas itu juga nggak disarankan ya dok? Harusnya malah bikin luka lagi, lebih inflamasinya tambah parah gitu ya dok ya. Jadi anget-anget standar lah ya dok ya. Gitu. Terus apa lagi dok? Minum teh dengan dikasih jeruk nipis. Teh dikasih jeruk nipis. Jadi tehnya tapi jangan kental-kental ya. Kemudian teh dikasih serai juga enak. Teh serai. Jadi atau mint juga Jadi yang melegakan aja ya dok ya, tergantung cocoknya yang mana. Cuman mungkin kalau memang sebabnya itu arahnya ke asam lambung tadi, mungkin kalau nipis gitu ditunda dulu gitu ya. Jadi yang anget-anget kayak gitu. Siap dok. Ini kita mulai ke pertanyaan dari sahabat Jia Solo ya dok ya. Tadi kan kita udah membahas cukup lengkap ya dok ya, dari awal definisi, kemudian yang disebut batuk akut, batuk kronis. Ini untuk pertanyaan pertama nih dok. Dok, di hari keberapa sih dok harus melakukan pemeriksaan setelah batuk itu muncul? Misalnya sudah kita obati dengan obat warung,